Healthy People, kembali lagi ke podcast di YouTube Adiwusada Cancer Center edisi ke-7. Nggak kerasa ya, kita bahas-bahas kanker udah sampai 7 episode nih. Nah, episode ke-7 kali ini kita akan membahas sebenarnya kanker yang diremehkan ya dok ya. Karena silent killer ternyata. Jadi kita akan membahas tentang kanker pankreas bersama Dr. Edwin Danardono, spesialis bedah KBD dari Adiwusada Cancer Center. Nah, kenapa ini kita bahas kanker pankreas? Karena kita tahu mantan menteri dari Republik Indonesia Pak Rizal Ramli ternyata meninggal karena kanker pankreas stadium 4 dan nggak ketahuan loh Healthy People. Nah, ternyata tadi angka hidup dari keberhasilan pasien kanker pun ternyata ngeri-ngeri sedap. Makanya supaya kita aware, kita akan tanya langsung ke ahlinya. Apa kabar dokter? Ketemu lagi nih. Kalau kemarin kita bahas GERD, nah ini kayaknya semua yang berhubungan dengan pencernaan lebih sering ya dok ya. Apalagi ini ada kanker pankreas dok. Jadi beliau sudah 4 bulan dan 2 bulan pengobatan ternyata masih belum bisa terselamatkan. Nah, ini kita mau tahu nih dok, sebenarnya kanker pankreas itu apa dan apakah hubungannya dengan GERD yang pernah kita bahas dulu itu dok? Jadi kanker pankreas ini adalah organ penyakit di organ pankreas yang sel-selnya berubah menjadi sel ganas. Karena berubah jadi sel ganas, kita ngomongnya kanker. Di mana sel ganas ini adalah sel yang tumbuhnya di luar kewajaran dari organ itu dan fungsinya malah mengganggu kerja dari organ tersebut. Karena fungsinya terganggu dan organ-organ ini organ vital biasanya, maka membuat pasiennya penderitanya menjadi menderita. Yang kedua, yang berikutnya adalah tadi disebutkan silent killer. Sebenarnya juga bukan baru-baru amat, cuman baru tren. Kalau dulu mungkin orang sakit perut zaman dulu di Indonesia dibilang disantet gitu ya. Angin duduk, disantet, apalagi dok, perut kembung-kembung itu dok. Yang sekarang ngomongnya dikit-dikit GERD, gitu kan. Padahal GERD itu ya nyeri karena asam lambung, tapi GERD itu nyeri di perut atas itu bisa macam-macam, bisa jantung, bisa saluran empedu, bisa liver, dan pankreas pun bisa bermanifest seperti nyeri di perut atas. Lalu yang membedakan kita nih Healthy People sering tuh nyeri ulu hati, begah, sebelah kiri sakit, gitu. Nah, ciri-cirinya yang lebih menjurus ke kelainan di pankreas ini. Pankreas ya. Jadi organ pankreas itu adalah satu dari sekian banyak organ pencernaan. Mulai pencernaan atas, kerongkongan, lambung, usus 12 jari sampai usus besar. Kemudian ada organ liver yang fungsinya macam-macam, dan ada organ pankreas dan organ limpa. Ini yang masuk dalam satu kelompok organ pencernaan. Punya fungsi macam-macam, punya fungsi sendiri-sendiri, dan semuanya sinergi. Dan bila salah satu dari mereka ini sakit, gitu, pasti akan mengganggu semua fungsi. Sakit itu bisa infeksi, bisa gangguan metabolisme, bisa karena autoimun, bisa juga karena kanker. Nah, kali ini kita bahas kankernya, dan pankreas itu adalah organ termasuk letaknya di awal-awal organ. Jadi setelah makanan masuk ke lambung, dicerna oleh asam lambung, kemudian masuk ke usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari ini akan dicerna secara kimia. Kalau kita mengunyah makanan itu kan mencerna secara mekanik. Kalau masuk ke dalam usus halus itu akan dicerna secara kimia. Nah, beberapa yang penting enzimnya adalah enzim dari empedu untuk mencerna lemak, kemudian enzim dari pankreas. Organ pankreas ini letaknya di perut atas, dia melintang dari kanan ke kiri, masuk ke usus 12 jari bareng sama saluran empedu. Jadi kalau ada makanan masuk mengandung lemak, empedu akan keluar untuk mencerna. Kalau ada makanan masuk mengandung protein, otak akan dikasih tahu tolong pankreas kerja, keluar enzim amilase lipase untuk mencerna protein segala macam. Tapi
Tapi pankreas ini juga ada organ yang fungsi yang penting juga. Sel-selnya ini berfungsi untuk memproduksi insulin. Nah, produksi insulin ini fungsinya untuk mengatur gula darah kita, sehingga ada pasien yang kencing manis diabetes. Itu karena pankreasnya sakit. Bisa juga penyebabnya karena pankreasnya sakit, insulinnya turun sehingga gula darahnya naik. Nah, sebegitu beratnya beban kerja pankreas ini, Tuhan tuh meletakkan sudah di belakang biar nggak keganggu apa-apa gitu. Oh, jadi tapi di depan, masih di area atas, tapi di belakang ya dok. Posisinya di belakang. Jadi kalau kita sering nyeri di ulu hati itu sebenarnya awal pertama nyeri ulu hati pasti lambung. Lebih dalam lagi usus besar bisa, lebih dalam lagi usus 12 jari bisa, saluran empedu bisa. Tapi ingat, nyeri karena jantung juga bisa dirasakan di ulu hati. Gitu. Ya. Dok, berarti tadi letaknya pankreas itu sudah dilindungi banget di belakang, tapi posisinya di atas, dan nyeri ulu hati itu bisa banyak hal. Tadi dokter sempat ngobrol jelasin tentang fungsi yang dikeluarkan oleh pankreas itu untuk mecah protein. Otak kan. Nah, kita ini terkait dengan lifestyle-nya healthy people. Healthy people pasti kalau pengen kurus banyak referensi untuk less karbo, more protein. Bener kan ya? Nah, ini tadi dokter Edwin udah jelasin ternyata protein otak tuh langsung, lu keluarin tuh hormon, insulin, apa segala. Nah, dok, kalau kita intake proteinnya terlalu banyak nih dok, ngefek nggak ke pankreas dok? Oke, jadi kalau fungsi pankreas salah satunya adalah untuk mengeluarkan enzim untuk mencerna protein, juga mengeluarkan insulin untuk mengatur gula darah. Berapapun yang kita asupan masuk makanan, pankreas akan berusaha untuk mencukupi, seperti itu. Apakah kalau berlebihan kemudian pankreas mungkin, tapi sepertinya sekuat apa sih kita makan gitu. Pankreas akan selalu, kalau pankreas sehat pasti akan mampu menyediakan enzim tersebut. Mencerna enzim proteinnya dok. Makanya usus halus itu panjang gitu. Usus halus itu panjang. Di usus halus itulah mekanisme pencernaan secara kimiawi terjadi. Jadi meskipun banyak asupannya akan cukup. Memang pankreas akan keluar sedikit-sedikit, tapi setelah panjang di usus halus dia akan dipecah, diubah menjadi bentuk yang bisa diserap tubuh. Ini yang harus dipikirkan adalah beban kerja ginjal berikutnya. Tadi aku ngomong organ penting pernafasan, jantung, pembuluh darah, kemudian otak, yang keempat pencernaan. Setelah pencernaan, organ yang penting kelima adalah sistem pembuangan, yaitu ginjal. Jadi ya tetap harus secukupnya, sebutuhnya, dan terukur ya harus. Soalnya nih dok, kalau teman kita nih healthy people makan all you can eat, kita mah nggak mau rugi ya healthy people, ambil dagingnya yang banyak lah, gitu dok. Jadi selama pankreas sehat, dia akan mengeluarkan enzim untuk memecah protein. Nah, kita akan ngomong selama pankreas sehat. Nah, kita pengen tahu nih dok, menjaga pankreas sehat supaya kita tahu gejala-gejala diagnosa yang mengarah ke kanker pankreas ini seperti apa dok? Ya, jadi pankreas, seluruh organ tubuh kita ini di masa sekarang ini bisa kita deteksi. Artinya dideteksi apakah kerjanya sudah baik. Misalnya tadi aku nyinggung tentang ginjal. Ginjal ini sangat bisa dideteksi kerjanya. Dia fungsinya harus menyaring protein, tidak boleh ada protein yang bocor keluar tubuh. Itu bisa dideteksi. Sama juga pankreas seperti itu. Kita lihat kadar insulinnya. Apakah kadar insulin yang dibentuk pankreas untuk mengatur gula darah ini bisa terbentuk baik, itu bisa diketahui. Jadi general check up, bukannya promosi, tapi general check up itu penting. Tidak harus 6 bulan sekali, 12 bulan sekali, 2 tahun sekali, itu cukup satu. Ya, yang kedua tentunya yang selalu digaung-gaungkan, meskipun gaungkannya gampang
di media-media banyak lifestyle hidup sehat kayak apa, jalanannya masih sulit kan? Gitu. Sulit dok. Makanya tadi kita pengen diet nih, Gitu. diet protein, nah gitu. Iya, diet protein baik juga gitu. Jadi kembali lagi ke pankreasnya. Pankreas ini sakitnya bisa macam-macam gitu. Apa bisa karena infeksi, pankreatitis namanya. Ini pun bisa fatal. Wah, itu karena apa sih dok kayak gitu dok? Pankreatitis ini biasanya dihubungkan dengan alkohol, konsumsi alkohol gitu. Jadi kalau yang banyak party-party, hati-hati. Kita minumnya ke partinya kan itu biasanya coklat dok, diganti coke gitu kan, terus diganti es teh, itu mirip, diganti es jeruk, kita party tapi tetap dok. Hati-hati gitu. Jadi ya secukupnya aja gitu. Senang-senang kan juga tentunya harus butuh dong, karena kita butuh happy dok. Iya, soalnya. butuh healing gitu kan zaman butuh sekarang. Gitu. Nah, yang kedua setelah radang paling sering untuk pankreas itu juga bisa timbul batu di dalam pankreas. Sama seperti di saluran empedu. Wow, Gitu. Kalau batu pankreas itu sama persis nggak sih dok? Beda. Kalau di pankreas itu biasanya karena over protein tadi. Tapi juga pasti awalnya radang dulu. Kalau dia nggak radang, fungsinya baik, dia akan fine-fine aja. Kalau dia terjaga baik, kita sehat mau protein berapa kerjanya pankreas akan baik. Tapi kalau kita sudah mengganggu kestabilan dalam tubuh, kemudian pankreasnya ini sakit, paling sering radang, pankreatitis kalau boleh di searching, ini bisa menimbulkan komplikasi berikutnya, misalnya perdarahan, timbul batu di saluran pankreasnya, dan bisa timbul keganasan. Karena selnya berubah. Sel tubuh kita ini pasti berubah dan akan digantikan oleh yang baru. Nah, kalau kanker itu selnya mati, yang normal digantikan oleh sel yang tidak normal, dan itu tumbuhnya terus-terusan dan dia tidak bisa mati. Jadi dia akan semakin berkembang. Kalau nggak cukup tempatnya, dia akan nyebar ke organ lain. Gampang awamnya seperti itu. Lah, kita ngomong pankreas, tadi kita ngomong di awal, pankreas itu organ penting dan berhubungan dengan seluruh sistem pencernaan. Dia pasti berhubungan dengan organ yang lain. Kalau timbul penyakit di pankreas pasti akan mengganggu juga. Pasti akan ada timbul penyakit lain di organ pencernaannya tadi ya dok. Nah, dok, kalau sudah kena nih kanker pankreas, gejala awal tadi agak sulit diprediksi ya dok. Ciri-ciri khas yang gampang deh yang kita bisa tahu kalau misalnya nggak ada. Kalau tadi dokter sudah menyebutkan ada general check up. Nah, general check up tuh kan banyak kan, healthy people kita juga bingung kan gitu. Nah, yang perlu di note waktu kita general check up, kita harus ngecek yang mana nih dok? Iya. Jadi untuk deteksi dini kelainan organ-organ tubuh kita, kali ini kita bahasnya pankreas, memang sulit karena tadi di awal untuk pankreas letaknya sudah ditaruh di belakang sendiri. Jadi apakah dia kalau sudah pankreas nyeri teraba atau nyerinya terasa, itu berarti memang dia sudah parah banget karena dia letaknya di dalam gitu. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa dia berhubungan dengan organ lain. Dia berhubungan dengan organ lain, tentunya mengganggu kerja organ lain. Jadi misalnya nyeri karena asam lambungnya naik, nyeri di daerah sekitar pankreas yang radang, itu sistem sarafnya sama, sehingga akan didetek oleh kita yang sadar bahwa nyerinya di perut atas, antara radang lambung dengan peradangan di pankreas. Jadi nyerinya sama, di perut atas. Itu yang sering kita ini. Yang kedua, bahwa kanker tadi di awal diomong silent killer. Kenapa? Karena seringkali malah kanker ini jarang sekali timbul peradangan, kecuali kalau sudah parah. Dia tumbuh 1 cm, 2 cm, 3 cm itu tanpa ada aware, tanpa ada gejala-gejala yang aneh-aneh ya dok? Kenapa saya ngomong 1, 2, 3 cm? Pankreas itu diameternya hanya 3-4 cm. Panjang diameternya, panjangnya kira-kira hanya 10-12 cm. Kecil.
kayak setengah handphone kita. Iya. Lebarnya segitu. Kalau ada tumor 1 cm, kecil di antara tubuh kita ini kecil 1 cm. Tapi di dalam organ pankreas 1 cm itu Sudah gede ya dok, karena diameternya 3 sampai 4 cm. dulu kita ngomong kalau lebarnya tumornya itu ukurannya sudah 3 cm ke atas, kita sudah ngomong langsung itu stadium 4. Bayangkan 3 cm kita sudah ngomong stadium 4 dulu, tapi itu ketika dulu. Kalau sekarang beda lagi kriterianya untuk menentukan stadium kanker pankreas. Bahwa yang kedua ini tentunya mengganggu organ lain, bahwa kalau kanker yang umum, nah ini yang umum, berat badan turun. Oke, healthy people, berat badan kita naik. Berat badan turun tanpa ada niatan menurunkan berat badan. Jadi kalau kita nggak ngatur nggak ngurangi makan, nggak olahraga, tiba-tiba berat badan turun, Waspada ya dok. something wrong. Pasti ada yang salah. Berarti mendingan langsung general check up-nya apa aja nih dok? Kalau ada berat badan turun yang tidak bisa dipahami dari mana berat badan turun, wajib konsultasi dulu. Oh, oke. Wajib konsultasi dulu karena macam-macam penyakit bisa menyebabkan itu. Penyakit metabolik bisa, penyakit alergi bisa, yang paling sering ya Gangguan di kanker. pencernaan tadi itu ya Iya. dok. Nah dok, tadi ada nyebutin kan gejalanya itu sama-sama di sini dok. Iya. Nah ini ada mitos nih dok. Ada mitos kalau pankreas sakitnya itu bisa sampai ke belakang. Ya. Nah, karena tadi letaknya di belakang. Emang letaknya Dinas di belakang. pikirnya gini dong. Wah itu karena pankreas letaknya di belakang. Jadi kalau Iya, radang benar. langsung di belakang. Oh Iya. kunti dong. Terus gimana dok, mitos itu bener nggak sih dok? Ya sih, memang kalau sudah sampai menyebabkan nyeri berarti memang sudah menyebabkan komplikasi. Kalau kanker loh ya, Iya. kalau kanker. Tapi juga harus diingat bahwa penyakit di saluran-saluran empedu liver, batu atau penyempitan saluran itu kalau nyeri juga ada tanda nyerinya nyebar ke Oh nggak nyampe belakang juga. Ya, ke tulang belakang. Oke. Biasanya nyerinya seperti itu dari depan pindah ke belakang. Sama juga untuk batu ginjal misalnya. Batu ginjal itu nyerinya tidak di depan tapi di belakang, tapi pinggang. Oh. Seperti itu. Jadi kita Sering tuh. Iya. Oh kalau nyeri-nyeri pinggang kurang air gitu. ya, harus banyak, ya bisa jadi itu bener memang karena memang letaknya di belakang. Pankreas juga seperti itu. Sekali lagi memang harus aware, satu, gejala-gejala keluhan-keluhan jangan dimudahkan, oh ini asam lambung gitu. Yang kedua, untuk khusus pankreas terutama berat badan yang turun, apalagi buat kita-kita yang lifestyle-nya nggak bagus ya, peminum alkohol misalnya, perokok misalnya. Nah ini apakah rokok berhubungan dengan pankreas? Tidak ada di dunia ini yang berani ngomong 100% berhubungan, tapi kebanyakan penderita kanker pankreas itu yang laki-laki itu perokok. Oh, Gitu. jadi tetap ya faktor risiko merokok itu udah kanker paru. Sekarang kanker pankreas yang nggak ada hubungannya sama paru ternyata punya potensi. Nah dok, sekarang kalau sudah kena kanker pankreas nih dok, kita harus berobat apa sih dok? Kemarin kita baca-baca nih Pak almarhum Menko ini berobatnya apa ya sampai badannya Iya. kuning sampai Iya. akhirnya meninggal itu. Betul. Pengobatan yang harus dilakukan oleh pasien ini apa aja Iya, dok? untuk pengobatan kanker pankreas ini memang secara global ada pengobatan secara operasi dan kemoterapi gitu. Tapi berangkat tadi juga kita harus mendeteksi dulu ini derajat keganasan dan stadiumnya berapa dan sudah menimbulkan komplikasi atau belum. Karena pankreas tadi di awal saya bilang pankreas itu salurannya bareng sama saluran empedu. Komplikasi, salah satu komplikasi yang berikutnya selain radang adalah ketika dia tumornya membesar meskipun hanya 3 cm, dia akan membuntu saluran Empedunya ini ya dok? empedu, sehingga empedu yang harusnya masuk ke usus 12 jari kembali ke seluruh tubuh jadinya Oh, kuning. Jadi kalau penyebab kuningnya kuning karena empedu ya Iya. dok? Tapi kalau kuning terus jangan mikir kuning pasti pankreas, no. Kuning itu aware. Kuning itu tanda bahwa ini ada yang nggak beres di saluran empedu. empedunya itu. Entah livernya yang sakit, entah salurannya sendiri yang sakit, atau muara yang bareng dengan pankreas ini yang nyeri. Yang sering
tanda yang paling khas buat kami dokter kalau pasiennya kuning, Kuning. tidak nyeri. Kuning tidak nyeri. Denas catat nih dok, buat catatan. Kuning tidak nyeri, tidak demam, berat badan turun. Tidak nyeri, tidak demam, berat badan turun. Ya, pikirkan sesuatu yang berat terjadi di pankreas. Karena biasanya kalau liver kuning, orangnya demam. Oh, kalau liver itu Nyeri, demam ya dok? iya, gitu. Kalau saluran empedu, kebuntu terus kuning, biasanya kolik. Setiap makan kolik itu lebih dominan. Tapi kalau tidak nyeri, berat badan turun tiba-tiba kuning. Nah, itu bisa panik ya? iya, meskipun juga ada penyakit seperti itu, misalnya kena virus leptospira misalnya. Tapi leptospira itu juga demam, nyeri, gitu, badan ngilu-ngilu. Leptospira ini yang karena tikus itu nggak? Iya, betul. Oh ya, apalagi Ya. sekarang habis ini musim hujan, hati-hati. Jadi kalau kita di awal digiring nyerinya yang seperti GERD, berikutnya adalah kuning. Tapi ya gitu, kalau sudah kuning, Biasanya sudah wassalamualaikum berat. gitu ya? Enggak juga sih. Kadang kalau letaknya 1 cm pas di saluran empedu, ya kuning pasiennya. Oh, oke. Meskipun stadiumnya masih stadium Awal ya dok? Awal. Nah, dok, tadi kan ngomong ada operasi dan kemoterapi tergantung dari stadium ya. Sekarang kita akan ngomong operasi. Kalau buat ginjal itu ada 2. Kalau dioperasi satu masih ada. Nah, pankreas cuma 3-4 cm dengan panjangnya yang hanya 10-12 cm. Kalau dioperasi nih dok, Iya. ada menimbulkan komplikasi yang lain atau memang gimana nih dok? Iya. Ngebayanginnya aja Denas bingung. Iya, kalau untuk operasi pankreas sendiri, jadi pankreas itu memang tadi diameternya segitu, 3-4 cm, kemudian panjang 12 cm. Itu terdiri dari kepala pankreas, Pundak luhut kan? badan pankreas, dan ekor pankreas. Tergantung letak, kita ngomong kanker atau tumor, letaknya di mana. Kalau letaknya di ekor, gampang sekali sudah operasinya. gitu ya, dok? Tinggal potong, stapler, selesai. Seperti itu. Kalau di tengah, di badannya pankreas, itu bisa kita potong dan kita bypass saluran pankreasnya ke usus halus, bisa seperti itu. Atau ya sudah, kita buang badan sama ekornya, buang semua. Berarti tinggal kepalanya aja ya, dok? Itu pun hebatnya yang menciptakan, cukup untuk membuat pencernaan kita berfungsi normal, memproduksi enzim-enzim. Kalau kepalanya yang kena, kepala pankreas yang kena, karena itu bareng dengan saluran empedu, operasinya, dan itu nempel di usus 12 jari, operasinya tentunya harus buang seluruh berarti empedu, saluran empedu, kepala pankreas sama bagian usus ya dok? 12 jari kita buang, sehingga kita harus rekonstruksi 3, rekonstruksi pencernaan, rekonstruksi saluran empedu, dan rekonstruksi saluran pankreas. Oke, udahlah healthy people, daripada kayak begitu direkonstruksi kita nggak bisa makan enak, mendingan sekarang kita jaga lifestyle kita, benar nggak healthy people? Oke, nah, dok. Dan yang ditambahkan lagi, maaf lupa bahwa ada juga genetik. Oke, genetik. Kalau Susah banget ya, aduh ini healthy people. Pernah dengar kan ada seorang menteri kesehatan wanita nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum, kanker paru-paru, ya kan? Padahal dia nggak, lifestyle-nya ya pasti bagus lah gitu kan, gitu. Jadi tidak semua faktor resiko, faktor yang memperberat atau yang memicu itu selalu seperti itu. Ada juga 20-30% faktor genetik. Nah, faktor genetik ini juga di masa yang sekarang ini banyak yang bisa mendeteksi atau dipakai untuk mendeteksi gitu. Karena ada teori di 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ini, siapapun kita ini pasti akan kanker. Pasti akan udah sampai kanker. segitunya loh sekarang. Pasti akan kanker. Tapi kankernya kanker apa? Kapan itu yang nggak tahu. Oke. Nah, kanker apa ini yang mulai bisa kira-kira diraba-raba? Misalnya kalau ada orang tua yang kanker paru-paru, nanti nurun ke anaknya, bisa nurun ke kanker
Yang lain ya, Dok, telur ya? seperti Oke, itu. oke. Atau kanker usus besar nanti di anaknya nurun ke kanker payudara. Tentunya kalau kanker payudara Iya, itu Dok. berhubungan dengan hormonal apa. Ini tidak jarang tidak jarang nurun ke anaknya. Anaknya ya, Dok. Sehingga selain lifestyle, kemudian general check up untuk tubuh. Kalau di keluarga ini, tolong ini kampanye ini. Kalau ada keluarga di atas kita, generasi di atas kita yang cancer, supaya kita bisa deteksi dini, ketemu di stadium 1. Kalau stadium 1 operasi gampang, kemo gampang, tentunya lebih baik dilakukan screening untuk DNA, genetik itu tadi ya, Genetik. Dok? Oke, Gitu. Dok. Nah, Dok, tadi sudah ngobrol kalau kepalanya yang kena itu sudah pasti ada rekonstruksi. Nah, kalau itu terjadi, Dok, survival rate pasien dan keberhasilan pengobatan ini, Dok, itu berapa gede sih, Dok? kalau stadiumnya masih stadium 1-2, angka harapan hidup untuk selama 5 tahun itu masih tinggi, sekitar 70%. 70% aja udah tinggi healthy people, sementara tadi stadium 1 sama 2 itu masih jarang-jarang terdeteksi. Iya. Kalau Kalau yang stadium 4 yang bisa hidup 1 tahun itu di bawah 1%. oke. Gitu, jadi bawah 1% yang bisa hidup selama 1 tahun kalau sudah stadium 4. Makanya buat kami para tenaga medis juga pasti ikut sedih kalau Iya, Dok. ketemu di stadium 4 gitu. Jadi ayo kita sama-sama jaga pola hidup, jaga lifestyle, plus aware riwayat di Awareness. keluarga ya, Dok. Awareness. Ternyata kita tetap harus jaga lifestyle, harus jaga pola makan, plus kita harus aware tentang riwayat medis keluarga inti di atas kita, gitu ya, Dok. Ya. Ada lagi pemeriksaan genomik yang nantinya pastinya ada di Adi Husada Cancer Center. Nah, Dok, pencegahan hidup sehat yang seperti apa nih, Dok, yang bisa meminimalisir risiko kita kena kanker pankreas itu, Dok? Iya. Jadi kalau kita ngomong kanker pankreas, khusus ngomong kanker pankreas, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kejadian menjadi cancer, apalagi kalau ada punya keturunan cancer, tentunya di dunia ini penelitian-penelitian yang ada itu 2 yang paling banyak, yaitu alkohol, peminum alkohol, kemudian yang kedua perokok. Jadi 2 hal ini yang paling sering menjadi Sumbangsinya gede banget ya, iya, Dok, di kanker. secara penelitian Bener. retrospektif. Tapi apakah pernah diteliti? Pasti nanti ada yang komen di bawah, netizen ngomong bahwa nggak selalu. Iya, memang kalau dinilai dari 1 juta perokok berapa yang sakit, disuruh ngerokok terus nanti tahun berapa belum ada penelitian seperti itu. Kan nggak boleh gitu Iya, kan. iya. Ayo kamu ngerokok, yang sana nggak ngerokok, nanti dilihat dibandingkan nggak. Karena memang ada faktor-faktor lain, yaitu dari genetik, Dari lifestyle. kekuatan organ kita ini gitu menjadikan itu. Jadi lifestyle iya, Genetiknya. genetik harus di ini, dan awareness untuk Oke, seru sekali ya, Dan. Healthy People, kita akan bahaskan pankreas episode ke-7 ini. Nah, kalau ada yang pertanyaan tentang kanker pankreas ataupun kanker pencernaan, boleh drop komen di podcast ini. Nanti kita akan collect pertanyaan dari Healthy People dan kita akan konsul lagi, ajak Dr. Edwin Don lagi untuk bahas kanker-kanker yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Baik, saya Denas Malvinas dari Adi Husada Cancer Center bersama Dr. Edwin Nardono, spesialis bedah KBD, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.